Baik, salam jumpa. Ketemu lagi kita di pagi hari ini di edisi Ada Apa hari ini. Sekarang kita sudah di episode ke-43. Nah, hujan deras malam di Parepare. Ya, hasilnya seperti ini teman-teman. Padahal kemarin kita sudah bersihkan, tiba-tiba hujan deras datang dan kemudian sampah dari selokan, saluran air semuanya menuju ke laut dan hasilnya sudah sampai di sini. Selamat datang sampah-sampah. Akan kita bereskan. Baik teman-teman semuanya, salam jumpa. Berjumpa kembali kita di edisi Ada Apa hari ini. Dan seperti yang kalian ketahui semuanya, sampah adalah masalah yang tiada habisnya. Hujan deras beberapa hari yang lalu di kota Parepare menghasilkan sampah yang luar biasa di hampir setiap pantai. Dan salah satunya di pantai Soreang ini. Permasalahan ini memang terus bergelut dalam kehidupan kita sebagai manusia, khususnya di daerah perkotaan. Dan seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia adalah penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah Cina. Di Jakarta saja sampah bisa mencapai 6.000 hingga 6.500 ton per harinya. Dan diperkirakan total jumlah sampah di Indonesia di tahun 2020 bisa mencapai 68 juta ton bahkan lebih. Proses terjadinya sampah memang sangat didominasi oleh adanya kegiatan manusia, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dengan pola hidup yang semakin konsumtif. Itu tentu saja diikuti dengan meningkatnya produksi sampah. Dan di semua daerah, sampah selalu menimbulkan masalah yang rumit untuk dipecahkan. Manusia mempunyai berbagai aktivitas untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya dengan memproduksi bahan makanan, minuman, barang dan lainnya dari sumber daya alam yang tersedia. Di sisi lain, aktivitas tersebut menghasilkan barang-barang yang akan dikonsumsi. Namun di sisi lainnya, aktivitas tersebut juga menghasilkan bahan buangan yang tidak diinginkan atau tidak berguna. Semakin hari semakin bertambah banyak. Dan hal ini erat hubungannya dengan ketersediaan ruang hidup manusia yang relatif tetap. Dan bahan buangan ini dikenal dengan sampah, teman-teman. Nah, teman-teman, saya sendiri mulai memunguti sampah beberapa tahun lalu. Sebenarnya untuk mengajak sebagai penggerak. Siapa tahu dengan melakukan hal ini beberapa orang juga ikut tergerak untuk memunguti sampah di laut, sampah di pantai, sampah di pekarangan, sampah di fasilitas publik, di sungai. Saya bahkan harus menggunakan kostum Spider-Man agar orang lain tertarik. Dan seperti inilah sampah di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Setelah melakukan aktivitas memungut sampah di Kecamatan Soreang, saya kemudian melanjutkan perjalanan. Dan kali ini pilihan saya adalah Pantai Mati Rotasi. Di Pantai Mati Rotasi, suasananya hampir sama. Sampah di pantai terlihat sangat banyak. Dan ini diduga kuat berasal dari saluran air yang mengarah ke laut. Saat musim hujan, ini adalah masalah luar biasa. Ketika sampah yang tidak dikelola dengan baik, semuanya berakhir di laut.
Jadi teman-teman, hampir sama dengan kondisi di Pantai Soreang, Pantai Mati Rotasi juga tidak kalah mengkhawatirkannya akibat hujan deras semalam. Dulu tempat ini dipakai anak-anak untuk bermain bola, makanya ada gawang. Di sini ada gawangnya. Dan saya yakin anak-anak sore ini harus bekerja keras dulu membersihkan sampahnya sebelum bermain bola. Meski demikian teman-teman, kondisi Pantai Mati Rotasi yang penuh sampah ini tidak menyurutkan keinginan anak-anak untuk berenang dan bermain. Anak-anak pesisir ini terlihat sudah terbiasa bergelut di sekitar sampah. Mereka dengan cara mencari ikan dan kerang yang mungkin saja terperangkap dalam sampah plastik ini.
roaster itu benar-benar tercium. Oh ini udah masak, oh ini udah waktunya dibuka. Makanya nggak asal roasting gitu, supaya aromanya tetap terjaga, rasa kopinya tetap mantap. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui bisnis coffee shop atau warung kopi memang menjadi salah satu bisnis yang masih bertahan di tengah pandemi ini. Karena kita ketahui masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang bersosialisasi. Meski di tengah pandemi, sebagai makhluk sosial mau tidak mau mereka harus bergaul. Mereka harus berbagi cerita dengan teman, kawan karib mereka. Dan salah satu tempat terbaiknya adalah warung kopi atau coffee shop. Nah itu juga lah yang membuat pemerintah harus mengizinkan coffee shop ataupun warung kopi untuk beroperasi di tengah pandemi. Sekaligus sedikit menggerakkan roda perekonomian yang saat ini tengah terseok-seok. Bahkan Indonesia harus siap-siap menghadapi resesi. Saya marahin nanti kalau Baik teman-teman, mungkin untuk kali ini cukup sekian konten kita di Ada Apa hari ini. Terima kasih untuk kalian teman-teman yang sudah menonton konten kita ini sampai dengan episode yang terbaru. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Tekan tombol like-nya juga dan jangan lupa tinggalkan komentar-komentar bijak. Mungkin ada hal yang harus diperbaiki di channel kita ini, silahkan. Kalian juga harus menekan loncengnya agar tahu kalau misalnya kita punya konten terbaru yang kita upload. Terima kasih dan salam jumpa.